Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas soal-soal mengenai pasal 18, yaitu tentang integral garis. Di mana kita akan bahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 18,4, di mana soalnya berbunyi, jika C adalah garis dari titik 0,8 ke titik 2,1, kita tunjukkan bahwa integral x kuadrat y dx dikurang x tambah y dy dengan batas lintasan C sama dengan setengah. Nah, kita harus buktikan nih. Langkah pertama adalah kita misalkan C itu garis yang menghubungkan titik 0,8 ke titik 2,1. Maka kita menggunakan konsep persamaan garis lurus, di mana persamaan garis yang melalui dua titik, rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Lalu kita substitusikan saja ke dalam persamaan, didapat bahwa X sama dengan 2Y dan Y sama dengan X per 2. Dan kita cari turunannya, masing-masing didapat DX sama dengan 2Y, 2DY, dan DY sama dengan setengah DY. Selanjutnya, kita substitusikan yang telah kita dapat sebelumnya pada integral, di mana kita substitusikan nilai X, Y, dan turunannya ke integral X kuadrat dx dikurang X tambah Y dy dengan batas lintasan C. Ini kita kerjakan. Yang pertama, kita substitusikan juga nilai X dan nilai Y serta turunannya. Didapatkan hasil dari integral ini adalah terbukti bahwa nilai dari integral x kuadrat dx dikurang x ditambah y dy dengan batas lintasan C yaitu setengah. Jadi benar adanya bahwa hasil dari integral tersebut adalah setengah. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal 18,5, di mana di sini kita misalkan C adalah bujur sangkar dengan titik-titik sudut 1,1, negatif 1,1, negatif 1, negatif 1, dan 1, negatif 1. Dan menjelajah C dalam arti positif, hitunglah integral X dy ditambah Y dx sepanjang lintasan C, dan menghitung integral X tambah Y dx ditambah dy panjang lintasan C. Dengan menggunakan rumus mencari persamaan garis, akan diperoleh lintasan C1, C2, C3, dan C4. Nah, di sini dengan menggunakan interval T dari 0 sampai 1, kita dapat C1, C2, C3, dan C4 ini akan terpenuhi. Nah, kita masuk ke pembahasan soal yang bagian A, di mana kita pisahkan dulu kedua X dan Y ini, sehingga menjadi integral X dy sepanjang lintasan C ditambah integral Y dx sepanjang lintasan C. Dikarenakan C ini terdiri dari 4 lintasan, maka dapat kita buat integral X dy sepanjang lintasan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah integral Y dx sepanjang lintasan C1, C2, C3, dan C4. Um, di sini dapat kita pisahkan lagi menjadi integral C1 X dy sepanjang lintasan C1 ditambah integral X dy sepanjang lintasan C3, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat nilai X pada C1 itu berlawanan dengan nilai X di C3. Dan juga nilai Y pada C1 itu juga um, berlawanan dengan Y pada C3. Nah, di sini kita andaikan saja, misalkan integral
2x. Apabila kita kurangi dengan integral 2x, maka akan kita peroleh hasilnya itu sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwasanya apabila kita substitusikan nilai x dan y pada persamaan ini, maka sifat ini juga akan berlaku. Nah, dengan demikian, em, di sini saya kelompokkan C1 ditambah C3, kemudian C2 ditambah C4, agar kiranya nanti kita dapat mudah melihat bahwa hasilnya itu sama dengan 0. Nanti apabila kita substitusikan X ke persamaan ini, dan kita substitusikan Y pada integral ini, kita akan mendapatkan nanti bahwa C1 itu akan sama dengan C3. Maaf, untuk C1 nanti akan sama dengan negatif C3. Dan C2 akan sama dengan negatif C4. Seperti itu. Nah, dengan demikian, nanti C1 akan habis dengan C3, dan kemudian C2 akan habis dengan C4. Begitu baik untuk yang X dan juga untuk yang Y. Sehingga diperolehlah integral X dy ditambah Y dx. Panjang lintasan C itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bagi penyelesaian soal yang B, kita kita pisahkan lagi sehingga menjadi integral X tambah Y dx panjang lintasan C ditambah integral X Y dy X tambah Y dy panjang lintasan C. Kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada soal bagian A sehingga diperoleh hasil ini. Nah, di sini dengan cara yang sama apabila kita substitusikan nilai X dan Y, akan diperoleh juga bahwasanya em, hasil dari em, pengintegralan ini itu akan sama dengan 0. Jadi em, hasil dari integral X dy ditambah Y dx sepanjang lintasan C dan integral X tambah Y dikali dx tambah dy sepanjang lintasan C itu sama dengan 0. Jadi, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai soal 18.1 di mana di sini soalnya hitung kedua integral garis fungsi m x, y sama dengan xy dikurang y kuadrat sepanjang lintasan C, di mana x-nya sama dengan t kuadrat, y-nya sama dengan t pangkat 3, di mana t-nya besar atau sama dengan 0, kurang atau sama dengan 1. Maka dx, kalau x-nya t kuadrat, maka dx-nya 2t dt. Jika y-nya t pangkat 3, maka dy-nya 3t kuadrat dt. Maka integral dengan m x, y dx dengan batas lintasan C itu sama dengan integral xy dikurang y kuadrat dx dengan batas lintasan C. Maka kita masukkan batas 0 sampai 1, batas t-nya tadi, maka xy-nya sama dengan t kuadrat, x-nya t kuadrat, y-nya t pangkat 3, dikurang y-nya t pangkat 3 dx. Maka dikuadratkan. Untuk integral dari batas 0 sampai 1, itu kita jumlahkan menjadi t pangkat 5 dikurang t pangkat 6, 2t dt, dikali 2t dt. Maka
integral 0 sampai 1, 2t pangkat 6 dikurang 2t pangkat 7 dt hasil dari atas ini. Maka kita menggunakan rumus integral didapatkanlah 2/7 T pangkat 7 dikurang 2/8 T pangkat 8 dengan batas bawah 0, batas atas 1. Menghasilkan, eh, kita kalikan T-nya ini, kita ubah T-nya menjadi batas 0 dan batas 1. Nah, menjadi 2/7 dikali 1 pangkat 7 dikurang 2/8 dikali 1 pangkat 8 dikurang, karena di sini 0, maka kita tulis saja 0 karena apapun hasilnya itu pasti 0. Maka didapatkanlah 2/7 dikurang 2/8. Maka hasilnya 1/28. Untuk integral mx, y dy itu sama dengan integral xy dikurang y pangkat 2 dy. Maka kita masukkan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. X-nya tadi t kuadrat, y-nya t pangkat 3 dikurang y-nya t pangkat 3. Dikuadratkan 3t kuadrat dt. Maka didapatkanlah t pangkat 5 dikurang t pangkat 6, 3t kuadrat dt. Maka kita masukkan menggunakan rumus integral, di mana 3 menjadi 3/8 T pangkat 8 dikurang 3/9 T pangkat 9 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kita dapatkan, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, lalu mendapatkan 3/8 dikurang 3/9 itu menghasilkan 1/24. Maka integral dari mx, y sama dengan xy dikurang y kuadrat itu sama dengan 1/24. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 18.7, di mana kita pelajari kembali bahwa definisi integral garis dengan segala pendahuluannya, kemudian dialihkan bahwa jika untuk delta TK mendekati 0, maka delta XK mendekati 0, sedangkan konversinya tidak benar. Nah, di sini kita ketahui untuk delta T mendekati 0 itu merupakan partisi menjadi semakin halus, artinya panjang setiap subinterval dan partisi mendekati 0. Sedangkan untuk delta X mendekati 0, itu merupakan perubahan dalam koordinat X pada setiap subinterval mendekati 0. Nah, kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 1, itu artinya kita memperlambat delta T mendekati 0, maka delta X-nya itu juga mendekati 0. Sedangkan untuk yang gambar 2 itu, kalau kita mempersempit delta X, itu maka delta T-nya belum tentu kita persempit. Nah, jadi artinya itu dalam artian jika di gambar 1 ini, itu kita isi kurvanya itu yang kita persempit, sedangkan pada gambar 2 ini kurvanya yang kita persempit. Nah, maka dari situ terbuktilah jika delta TK mendekati 0, maka delta XK mendekati 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pembahas selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari soal pasal 18, yaitu yang mana soalnya adalah hitung integral garis M, X, Y, Y, di mana sama dengan Y pangkat 3 sepanjang setengah lingkaran bagian atas, di mana Z-nya itu nilai mutlak Z-nya sama dengan dijelajahi sama dengan 1 dijelajahi dengan searah jarum jam. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita misalkan terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Nah, maka dari nilai Z sama dengan satunya kita substitusikan untuk dari permisalannya, kemudian kita operasikan dan didapatkan
hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, Y kuadrat itu sama dengan 1 dikurang X pangkat 2. Nah, jadi Y-nya itu dihilangkan kuadratnya menjadi Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan setengah. Untuk DY-nya itu setengah dikali 1 per X pangkat 2 dipangkatkan negatif 1 per 2 dikali dengan negatif 2X dx. Nah, hasilnya negatif X dikali 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan setengah dx. Nah, sehingga untuk integral mx y dy dengan lintasan C itu sama dengan integral y pangkat 3 dy dengan batas 1 menuju negatif 1. Nah, kita masukkan nilainya menjadi integral negatif y kuadrat pangkat setengah dipangkatkan 3 dikali dengan negatif X dikali 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan dengan pangkat setengah dx dengan batas 1 menuju negatif 1. Nah, kemudian hasilnya sama dengan integral 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 3 per 2 dikali dengan X1 dikurang X kuadrat pangkat setengah dx. Nah, dioperasikan kemudian didapatkan sama dengan integral X dikali dengan pengurangan 1 dikurang X kuadrat pangkat 2 dx dengan batas 1 menuju negatif 1. Hasilnya adalah integral X dikurang X pangkat 3 pangkat 2 dx dengan batas 1 menuju negatif 1. Kemudian negatifnya kemudian kita operasikan, kita jabarkan menjadi negatif integral X kuadrat dx dengan batas 1 menuju negatif 1 dikurang dengan integral X pangkat 5 dx dengan batas 1 menuju negatif 1. Nah, kemudian negatif 1 per 3 X pangkat 3 dengan batas bawah 1, batas atasnya negatif 1, kemudian itu dikurangkan dengan nilai mutlak dari 1 per 6 X kuadrat X kuadrat dengan batas 1 menuju negatif 1. Maaf, di sini kurang penulisan. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya didapatkan negatif. Nah, dalam kurung 1 per 3, X-nya kemudian diganti dengan negatif 1, dan X-nya juga diganti dengan 1. Nah, setelah didapatkan, dihasilkanlah hasil dari negatif 1 per 3 dikurang 1 per 3, dikurang 1 per 6, dikurang 1 per 6. Nah, hasilnya adalah negatif 2 per 3 dikurang 0. Nah, menjadi hasilnya adalah 2 per 3. Nah, dari perhitungan tersebut, integral garis mx, y sama dengan y pangkat 3 sepanjang setengah lingkaran bagian atas dengan z sama dengan 1 dijelajahi dengan searah jarum jam adalah 2 per 3.